Selamat pagi. Mulai deh itu juga barang Jakarta. Lain juga barang Jakarta itu juga barang Surabaya elek. Lain juga barang Surabaya, juga barang Malang Ibu elek. yang ada di ruangan dan juga yang ada di Zoom. Mohon izin, caranya saya buka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di proses Inten Jalan Bandung, Bapak Ibu. Ini sudah kedua kalinya, J. Kalau kemarin yang pertama belum datang, eh, seperti inilah Inten Jalan Bandung, Bapak Ibu. Terkesan sederhana, tapi insya Allah ini jadi rumah perjuangan anak-anak menuju PTN impian. Tuh, amin. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ini harusnya hari Minggu, mungkin ada yang bersantai, liburan, atau mungkin ada yang pergi ke gereja gitu, ya. Menyempatkan waktu untuk Bapak Ibu semua bersama-sama mendampingi anak-anak mencapai impian PTN-nya, gitu. Nanti akan disampaikan sosialisasi mengenai program intensif dan juga masa liburan, anak-anak harus ngapain aja gitu, ya Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk mengawali acara ini kita berdoa aja. Biar dapat manfaat baiknya, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa gitu, silakan. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Kalau boleh cerita Bapak Ibu, sudah kurang lebih 6 bulan ya, putra-putri Bapak Ibu ini belajar di Inten. Nah, kemarin beberapa minggu terakhir sudah ada program persiapan PAS. Jadi anak-anak biarpun urusan sekolah kami persiapkan. Jadi H-1 mapelnya apa yang diujikan itu kami persiapkan tambahan belajar PAS. Itu. Kemudian tidak hanya secara akademik saja yang sudah kami lakukan, juga ada kelas konsultasi. Jadi spesialnya di Inten itu Bapak Ibu, kami ada mapel konsultasi. Jadi tidak hanya secara akademik saja, kami terus tetap membakar motivasi putra-putri Bapak Ibu di kelas. Itu. Dan di program konsultasi itu juga ada silabusnya. Kami kurang lebih ada 6 topik yang dibahas di kelas. Jadi insya Allah tidak usah khawatir Bapak Ibu terkait itu. Nanti juga kami dampingi setiap wali kelas. Di kelas itu anak-anak juga solid banget sama wali kelas. Dan juga Bapak Ibu sudah disampaikan laporan presensi dan juga kuisnya. Sudah atau belum, Dek? Nanti kalau belum, mungkin saja wali kelas lupa. Nanti boleh diingatkan, langsung dijabri. Gitu, ya. Ini Bapak Ibu nanti akan disampaikan, ya. Tapi ini saya agak tegang ya. Boleh senyumnya dulu ya, Bu. Baik. Nanti detailnya akan disampaikan mengenai sosialisasi program intensif. Jadi yang sudah berjalan ini reguler ya Bapak Ibu. Mereka masuknya 3 hari dalam seminggu. Oke. Nah ini di intensif nanti ada perbedaan. Nanti akan dijelaskan lebih detail sama Bu Aisyah. Mohon maaf nanti misal ternyata di slide kok penting ya, saya pengen foto. Mohon maaf nanti nggak usah difoto Bapak Ibu, nanti kami kasih file PDF-nya. Gitu ya, biar lebih fokus memperhatikan. Nanti kalaupun ada pertanyaan, monggo disimpan dulu. Nanti akan di akhir saya akan buka sesi tanya jawab. Gitu. Terus di sesi kedua akan dilanjut pertemuan bersama wali kelas. Gitu ya. Siap ya Bapak Ibu? Ini nggak apa-apa. Kemarin banyak sekali Bapak Ibu yang datang, tapi ini beberapa mungkin masih telat ya. Saya harap nanti bisa fokus juga Bapak Ibu yang ada di Zoom juga ya.
Monggo kita sama-sama perhatikan. Bu Aisyah, silakan. Terima kasih Pak Johan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Johan, pertemuan ini sebenarnya kami lakukan dalam 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena kalau langsung 1 hari pasti ruangannya tidak muat Bapak Ibu. Ada 240 sekarang siswa cabang. Jadi yang 120 kemarin, yang 120 hari ini. Tapi memang bagi yang domisilinya di luar pulau, kami memfasilitasi via Zoom seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama-tama ini saya mau ngomong kalau kami pahit-pahitan aja ya. Dalam artian kita lebih enak pahit-pahitan di awal supaya nanti kita mengevaluasi ke depannya sekiranya apa yang harus kita benahi. Seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu 6 bulan dari putra-putri Bapak Ibu masuk itu sudah berjalan. Seperti apa perjalanannya? Sebenarnya Bapak Ibu untuk kegiatan belajar mengajar kami itu sudah mengupayakan berbeda dengan pusat. Kalau di pusat, kelas grade itu 3 hari per minggu, kelas lulus itu di awal 2 hari per minggu. Tapi kalau di Jawa Timur, kami berkeinginan anak-anak potensi lulusnya lebih tinggi. Jadi kami itu nakal Bapak Ibu katanya. Kita tulis Pak, dari awal baik lulus atau kelas grade itu sama-sama 3 hari per minggu. Mbak, aku grade bayarnya lebih mahal kok, kan rugi naik 3 kali. Makanya yang kelas grade kami berikan tambahan khusus di luar 3 hari tersebut, Bapak. Jadi jauh lebih banyak secara jumlah pertemuan. Nah, hanya saja, mohon maaf, laki-laki kita pahit-pahitan, Bapak Ibu. Faktanya yang terjadi di lapangan, ini kebetulan anak wali saya sendiri, Bapak Ibu, kehadirannya 37%. Dalam 1 bulan. Artinya tidak sampai 50%. Kenapa seperti itu? Ulang tahun sekolah dirayakan, ulang tahun teman dihadiri, ulang tahun orang tua dia izin juga. Nanti ada pacarnya ulang tahun dia izin lagi. Jadi izinnya itu banyak Bapak Ibu. Dan mungkin tidak semua anak, ada juga yang kehadirannya 100% setiap bulan full, ada. Tapi secara umum kemarin kondisinya demikian Bapak Ibu. Oleh sebab itu harapan kami adalah nanti terintensif hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir. Terlebih Bapak Ibu sangat berharap bagi orang tua pun apabila dalam agenda penting, artinya tryout misal, nah itu putra-putrinya tidak diajak berkegiatan. Jadi banyak juga anak-anak yang tidak ikut tryout alasannya keluar kota. Seperti itu kondisi. Nah, artinya apa? Apabila kehadiran mereka kurang, coba materinya bisa nyampe ke mereka atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Orang jarang aja nggak pernah deh. Lah, bagaimana bisa tahu materinya? Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian Bapak Ibu, di samping hal itu tadi, kami sudah memetakan. Jadi wali kelas itu sudah setor nama anak-anaknya yang tanda kutip butuh treatment khusus. Kurang lebih kalau kita total ada sekitar 60 anak. Kenapa Mbak butuh treatment khusus? 30 dikurangi 12, dia kebingungan hitung. Hitungan pecahan masih kesulitan. Tapi sayangnya lagi-lagi Bapak Ibu, ketika 60 anak itu kita panggil, yang hadir hanya sekitar setengahnya. Artinya yang sadar kalau dia sakit dan mau diobati itu hanya setengahnya. Bapak Ibu mohon maaf, ini plat mobil L1620MR. Ini minta tolong dipindahin, katanya gitu. Infokan. Saya biar bisa bantu OP Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu tadi
sebenarnya kami sudah melakukan treatment khusus. Kita panggil anak-anak yang memang kemampuan basicnya lemah. Untuk apa, Mbak? Dikasih latihan soal-soal aljabar supaya basic dia kuat dulu. Tapi itu tadi, yang sadar kalau dia kurang itu hanya sekitar setengahnya saja. Yang setengahnya merasa, nggak perlu, aku udah bisa. Nah, kondisinya seperti itu. Bahkan kalau Pak Johan rajin menjadwalkan tambahan untuk anak-anak yang nilai tryout kurang dari 40%, Bapak Ibu, itu kita jadwalkan tambahan. Yang hadir misalkan dari 30 anak, 16 anak itu sudah sangat-sangat bagus, Bapak Ibu. Seringnya berapa, Pak? Dari 15 7, kadang cuma 3 saya yang. Kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Kita pengen membantu, kami ingin mengobati, dalam artian kurang nih, ayo kita tambahin. Nah, tapi kondisinya seperti itu. Masalah pertama di kehadiran anak-anak. Jadi nanti mohon kerjasamanya, Bapak Ibu kalau sudah dapat laporan dari wali kelas, membantu mengecek anak saya kehadirannya seperti apa. Kalau izin itu benar nggak izinnya? Saya tahu nggak anak ini izin? Kan kita selalu lapor ya Bapak Ibu 30 menit setelah jam pembelajaran berjalan, absen ditarik dari kelas, expo langsung WA menginformasikan putrinya atas nama ini tidak hadir. Seperti itu kan Bapak Ibu nggih. Nah, jadi nanti mohon apa ya istilahnya? Nanti ke depannya Bapak Ibu harapan kami kehadiran mereka itu intensitasnya jauh lebih baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Johan Bapak Ibu. Untuk mengatasi hal itu, sebenarnya kami ada yang namanya kelas konsultasi. Bahkan kelas konsultasi di Inten itu temanya jelas, Bapak Ibu. Ada 6 tema yang kami berikan. Memang saat ini baru sampai yang keempat. Jadi di situ tema pertama impian. Ingat PR Bapak Ibu dulu? Apa PR-nya Bapak Ibu? Mengecek di kamar putra-putrinya apa sudah ditempel, mereka mau kemana. Jadi poster impian anak-anak Bapak Ibu, apakah sudah dibuat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Artinya kan anak-anak sudah jelas ya tujuannya mau kemana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kami itu mengajarkan ke anak-anak belajar sesuai cara kerja otak. Jadi belajar yang benar itu gini loh, Dek. Itu kita ajarkan Bapak Ibu. Bahkan kita minta anak-anak mencatat. Diperiksa nggak Mbak? Kami periksa catatan mereka. Meskipun ada beberapa, Mbak, catatan saya hilang. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Sudah berjalan setengah tahun, catatannya hilang. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian kita ajarkan juga rasa percaya diri. Ini kami sampaikan ketika kegiatan Inten Ceria. Mungkin putra-putrinya cerita ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bagaimana sih supaya mereka bisa memanajemen waktu dengan baik. Supaya mereka memiliki kebiasaan yang efektif. Ada juga yang datangnya sudah selalu terlambat, terlambatnya nggak nanggung-nanggung, lebih dari 30 menit Bapak Ibu. Kalau kita minta di luar, anaknya langsung panas. Ternyata dia itu selalu nonton drakor sampai jam 1 Bapak Ibu. Perempuan. Kondisinya masih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk tema kelima dan keenam, ini nanti kami akan menyampaikannya di bulan berikutnya. Kenapa? Karena memang kita lakukan secara kontinu. Seperti itu. Next. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, nanti peran kita bersama adalah kita harus terus membersamai anak-anak. Terlebih ini kalau kita hitung, waktunya hanya tinggal kisaran 4 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, bisa jadi nanti UTBK itu di akhir April atau kalau agak mundur biasanya di awal Mei. Jadi waktunya sudah sangat sedikit Bapak Ibu. Tapi masih ada waktu. Artinya kita pun jangan langsung, dan ini sudah terjadi Bapak Ibu, dari 240 siswa yang kami sebutkan tadi, ada kisaran sekitar 5 anak menyatakan mengundurkan diri. Kenapa Mbak? Sudah dapat swasta.
Jadi dia lupa dengan cita-citanya kalau dia tadi misalkan mau ke UI, mau ke ITB. Karena sudah, kan kalau swasta seleksinya pasti lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Nah itu mereka sudah lolos, ya sudah. Akhirnya mundur. Harapan kami adalah, bukan berarti swasta jelek, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Harapan kami adalah kami bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu sesuai pilihan pertama mereka. Jadi ketika mereka datang ke sini maunya ke FK UNAIR, mari bareng-bareng kita antarkan mereka ke FK UNAIR. Kalau mereka maunya ke FK UGM, mari bareng-bareng kita antar ke FK UGM. Jadi harapannya bisa seperti itu Bapak Ibu. Makanya kami sangat berharap nanti jangan Bapak Ibu putus asa apabila merasa Mbak sudah 6 bulan kok perkembangannya tidak terlihat. Nah, kemarin ada orang tua yang sampai nangis. Anak saya belajarnya udah mati-matian, Mbak. Saya setiap datang ke kelasnya itu mesti dia sampai tidur di atas buku-bukunya. Jadi bukunya itu sudah sampai mana-mana. Tapi tryoutnya cuma naik sedikit katanya. Nah, terkadang kita yang kurang sabar Bapak Ibu. Jadi ketika peningkatannya sedikit, kita yang kurang sabar. Padahal kalau kita pelajari di buku Atomic Habits Bapak Ibu, perubahan anak-anak itu tidak bisa instan. Tidak seperti Indomie ya Bapak Ibu ya. Apalagi tahu bulat ya. Kita pengennya dadaan, anak kita langsung rajin ibadah, langsung disiplin, langsung jujur, langsung nilainya bagus. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kami menyadari bahwa semuanya perlu berproses. Yang paling penting adalah ketika anak itu jatuh bangun dalam prosesnya, harapannya kita bersama bisa menguatkan. Supaya apa? Supaya mereka tidak memutuskan berhenti di tengah jalan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, nanti harapan kami mereka selalu hadir. Termasuk Mbak, program konsultasinya kan udah bagus Mbak, sudah tertata rapi seperti itu tadi. Tahukah Bapak Ibu, anak-anak lewat papan jumpa lihat, oh besok konsultasi, skip tidak adil. Karena anak-anak belum tahu mana yang penting buat mereka dan mana yang tidak penting. Seperti itu. Jadi ketika kami menjadwalkan konsultasi pun, ya beberapa anak tidak menghadiri itu. Akhirnya apa? Mereka tidak mendapatkan efek positif, nggak ada perubahan. Makanya di sini kalau Bapak Ibu menanyakan, Mbak anak saya kok sikapnya belum berubah, Mbak anak saya nilainya kok belum berubah. Bisa jadi kendalanya itu tadi Bapak Ibu. Mereka tidak menghadiri momen-momen penting di mana waktu kami ingin merubah mereka. Jadi misalkan kita set tambahan, karena mereka kami anggap kurang, mereka tidak hadir. Kita lakukan kelas konsultasi, mereka tidak hadir juga. Nah, sementara orang tua mengukurnya hanya dari nilai tryout. Kadang orang tua kalau nilainya bagus, oh ya berarti anakku rajin gitu kan. Nah, tapi nggak tahu, bisa jadi kan nilai bagus ini dapat dari mana? Seperti itu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu, mari kita lagi-lagi bareng-bareng mendampingi anak-anak supaya 4 bulan terakhir ini bisa berjalan jauh lebih baik. Seperti itu. Next. Nah, lalu ini Bapak Ibu, kami ingin ada kesepahaman antara pihak kami dan orang tua. Bahwa di sini tryout itu kami gunakan sebagai sarana evaluasi Bapak Ibu. Ini bukan alat untuk menseleksi mereka. Jadi kalau misalkan, waduh FKUI 1111 nak, kok kamu posisinya di 570, udah kamu nggak usah ke sana. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi di sini tryout itu sebagai alat untuk mengevaluasi. Jadi nanti dia berupa sequence. Saya jelaskan Bapak Ibu. Next. Nah, misalkan Bapak Ibu, tryout di awal-awal tanggal 25 Agustus. Itu kami lakukan secara offline di Inten. Tujuannya apa Mbak? Membentuk daya tahan mereka. Kuat nggak duduk 2 jam menghadapi soal. Kalau nggak kuat ya ada juga yang sambil gini kayak gitu Bapak Ibu. Dan ketika tryout. Membentuk daya juang mereka. Ketika ketemu soal sulit, mereka mau mengulik itu atau udah skip aja. Atau coba ditebak. Oh kayaknya yang
opsi ini nggak mungkin. Nah, itu kita pengen ngecek daya juangnya. Dan yang paling penting, kami sedang membentuk kejujuran mereka. Makanya kami awasi dulu. Ketika tryout offline, kita ingin membentuk itu, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kami beri waktu mereka 1 minggu dikerjakan ulang di rumah. Soal yang sama. Jadi soal tryout yang dikerjakan di Impact, dibawa pulang, dikerjakan lagi di rumah. Kira-kira berat nggak Bapak Ibu? Soal yang sama. Waktunya 1 minggu. Boleh melihat catatan, boleh buka buku. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, laki-laki, hari Sabtu harus dikumpulkan. Nah, hari Sabtu mereka kumpul di Intan juga. Apa jawabannya? Nah, mereka kerja bersama. Di awal ada 30 anak yang saya panggil karena jawabannya sama. Tryout kedua berkurang setengahnya, sekitar 15 anak. Tryout ketiga sudah berkurang. Kemarin hanya tinggal 2 anak. Artinya apa? Kami pun tidak melakukan pembiaran. Ketika kami mendeteksi, oh anak ini nggak jujur, ya kita panggil, kita berikan pengertian. Sampai kapan Mbak? Ya sampai mereka ada perubahan Bapak Ibu. Capek dong ya? Iya. Sama, ini PR kita bersama Bapak Ibu. Jadi kita pun tidak melakukan pembiaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang sudah dikerjakan 1 minggu tadi, untuk kami yakin memastikan mereka paham, kita minta mereka mengerjakan di buku seperti ini, tapi ukurannya lebih besar Bapak Ibu. Namanya progres. Buat apa Mbak? Dibuat pembahasannya. Jadi supaya kita yakin anak ini paham. Bukan asal cap, cip, cup. Bisa aja kan Bapak Ibu nggak jawabannya benar nih, nilainya bagus. Tapi ternyata dia nembak semua. Nah, makanya kita pengen lihat pembahasannya sudah benar apa? Belum. Kalau belum Mbak, ya kita arahkan. Atau misalkan sudah benar tapi caranya terlalu panjang dari Sabang sampai Merauke. Kita beri cara simpelnya seperti apa? Itu tujuan dari progres Bapak Ibu. Waktunya 3 minggu. Jadi sampai H-1 sebelum tryout. Dan yang terjadi Bapak Ibu, Mama, tugasku di sekolah banyak, aku masih harus kerjakan tugas event. Padahal itu soal yang sama. Itu soal tryout yang sudah dikerjakan lagi di rumah selama 1 minggu, tinggal kami minta pembahasannya saja. Supaya kami yakin mereka bisa, mereka paham. Tapi mereka banyak juga yang tidak menyelesaikan. Akhirnya ketika tidak kami izinkan mengikuti tryout, orang tuanya marah-marah. Kenapa nggak boleh Mbak? Bagaimana kami memberikan tes yang baru, sementara tes yang lama dia tidak menguasai. Jadi percuma dong nanti dia ikut tryout, tapi dia tidak paham ilmunya. Tidak menguasai ilmunya Bapak Ibu. Itulah progres Bapak Ibu. Jadi kira-kira berat apa enggak sih Bapak Ibu progres itu? Tergantung anaknya masing-masing. Jadi kalau dia menganggap ini sebagai beban, ya pasti berat Bapak Ibu. Tapi kalau dia menganggap, nah itu soal yang sama kok, dikerjakan ulang, tinggal bikin pembahasan. Dan itu baru selesai dalam 1 hari. Waktunya 3 minggu. Artinya kalau 1 hari dia nyicil 1 pelajaran saja, nah mungkin nggak sampai 3 minggu itu sudah selesai Bapak Ibu. Berarti apa? Di sini anak-anak harus berlatih manajemen waktu. Yang terkadang kami heran, mereka bisa meluangkan waktu untuk main game lama sekali Bapak Ibu. Tapi untuk mengerjakan ini mereka selalu bilang, Kak, aku sibuk ini. Nah, ini PR kita bersama Bapak Ibu. Next. Jadi itu untuk tryout ya Bapak Ibu ya. Jadi tryoutnya 1-4 memang kami lakukan offline. Tujuannya tadi supaya mereka kuat dan jujur. Nah, nanti per Desember Bapak Ibu ketika intensif, tryoutnya sudah kami lakukan secara online. Kenapa online, Mbak? Kami berasumsi dan berpikiran positif kepada putra-putri Bapak Ibu. Ini sudah 4 kali kita awasi.
harusnya mereka sudah ada kesadaran. Jadi, oh iya, saya yang mau masuk PTN. Apa untungnya misalkan saya mengerjakannya nggak jujur. Jadi online nanti itu tidak diinten Bapak Ibu. Bayangkan kalau tryout online diinten. Pertama, pasti rebutan sinyal wifi. Kedua, nanti colokan laptopnya di mana. Nah, jadi untuk tryout online itu kita selenggarakan di rumah masing-masing. Berarti Mbak, nanti kalau tryoutnya online, sangat besar kemungkinan anak-anak nggak jujur dong. Mereka buka web, mereka buka Mbak Google. Yang kesulitan langsung aja, screenshot tanyain ke Mbak Google. Betul. Sangat-sangat ada peluang untuk mereka tidak jujur. Nah, dari situlah kami meminta peran Bapak Ibu untuk membantu mengawasi. Itu hanya 1 bulan 1 kali Bapak Ibu. Yang paling penting adalah di sini kita harus menumbuhkan kesadaran anak-anak. Dek, nanti ketika UTBK kamu nggak bisa nanya siapapun. Jadi di situ nggak ada tempatmu bertanya. Bahkan Tuhan kau tanya pun nggak akan jawab gitu kan. Nah, UTBK itu benar-benar sendiri Bapak Ibu. Makanya kalau tidak dibiasakan, itu hanya akan menunda masalah. Memang betul dia sekarang nilai tryoutnya bagus karena nggak jujur gitu kan. Tapi nanti ketika real UTBK, nah kan kelihatan kemampuan aslinya Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu juga Bapak Ibu, nanti kondisinya mungkin seperti ini. Pertama, kalau 4 kali tryout offline, mereka ada TKA. TKA itu materi, misalkan kalau IPA seperti kimia, biologi, fisika, seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang sosun seperti geografi, sejarah, seperti itu. Nah, nilainya mungkin nggak bisa maksimal. Kenapa? Kurikulumnya merdeka. Di sekolah mereka nggak belajar fisika. Di sini tryoutnya ada fisika. Nah, nilainya mungkin kurang maksimal. Begitu mereka online, kan cuma PPS saja. Lalu nilainya melejit Bapak Ibu. Jangan juga Bapak Ibu berasumsi kamu nggak jujur, tryoutnya online, kamu buka Mbak Google. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi karena sudah tidak ada TKA-nya. Nah, jadi nanti kondisinya Bapak Ibu bisa diskusi dengan wali kelas. Next. Jadi tadi Bapak Ibu, ketika tryout online, harapan kami adalah mereka tryoutnya sudah terbentuk kejujuran dan kedisiplinan dan juga kreativitas. Karena nanti gini juga, Mbak katanya tryoutnya cuma TPS, sudah nggak ada TKA, berarti mereka kan harusnya naik. Kok anak saya nilainya tetap, atau kok anak saya nilainya malah turun? Persoalannya adalah pembiasaan. Biasanya anak-anak tryout pakai kertas, enak Bapak Ibu, dicoret-coret. Sekarang mereka bacanya di laptop, diginiin, kadang nge-scroll, harus geser lagi. Itu memakan waktu. Jadi yang tidak terbiasa otomatis nilainya bisa turun. Nah, jadi di situ Bapak Ibu nanti mohon bersama-sama untuk tryout online ini kami meminta yaitu tadi Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu 1 hari saja dalam 1 bulan untuk membantu mengawasi. Kemudian untuk tryout at home Bapak Ibu, harapan kami adalah tadi mereka bisa jujur mengerjakan, bisa mandiri menyelesaikan permasalahan mereka, dan yang paling penting, mereka bisa mengatur waktunya. Jadi kapan saya harus mengerjakan tryout at home, supaya ketika deadline pengumpulan, saya sudah selesai. Karena banyak juga terkadang mereka nggak mengumpulkan, ya itu tadi Bapak Ibu, alasannya macam-macam. Nah, next. Kalau progres Bapak Ibu, nah ini yang paling penting. Terkadang anak-anak menganggap program kami hanya semacam formalitas. Jadi ada juga yang menganggap ya sudah ini rutinitas. Bahkan progres pun ada yang kopas dari jawaban temannya. Ketika gurunya nanyain, ini kok bisa dapat ini, Dek? Bingung Bapak Ibu. Nggak ngerti, karena itu bukan jawaban dia. Nah, makanya Bapak Ibu nanti sekali lagi mohon peran kita bersama ini tadi Bapak Ibu.
Lebih baik mereka salah banyak, mereka nggak ngerti tapi berani bertanya, daripada mereka pura-pura ngerti padahal sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi nanti mohon putra-putrinya Bapak Ibu diingatkan kembali, Dek, yang kamu nggak bisa, mumpung ada kesempatan bertanya-tanyakan sekarang. Karena nanti ketika UTBK kamu nggak bisa tanya siapapun. Jadi lebih baik kita ngasih tahunya sekarang Bapak Ibu. Karena ketika UTBK, ya dia harus sendiri. Dia nggak bisa tanya siapapun. Nah, ini kondisi yang terjadi di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi ketika tryout, anak-anak masih ada yang terlambat. Kalau di sini tidak. Mungkin saya terlalu ngegas kalau anak-anak telat ya. Wih, kok telat gitu kan? Nah, takut anak-anak nggak berani terlambat. Tapi mohon maaf, di informasi sudah jelas kami ingatkan, Dek, kita simulasikan tryout ini seperti real UTBK. Pakai kemeja, pakai sepatu, itu pembiasaan. Anak-anak pakai sandal jepit, kaos oblong, masih ada. Masih ada yang seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harapannya ketika tryoutnya online di rumah, saya memohon jangan izinkan anak-anak tryout cuma pakai baby doll, bangun tidur, cuci muka gitu ya, cuma pakai baby doll. Tidak Bapak Ibu. Ini kita kan berlatih, artinya membiasakan. Semakin mereka terbiasa seperti kondisi sebenarnya, nanti ketika real UTBK mereka nggak canggung. Jadi nanti meskipun tryoutnya di rumah Bapak Ibu, ingatkan mereka berpakaian rapi, mengerjakan dengan benar di meja belajar. Jadi bukan di atas kasur Bapak Ibu. Jangan boleh kalau ngerjain tryout sambil ya apalagi dengerin musik atau apa kayak gitu, jangan boleh Bapak Ibu. Kenapa? Itu zona nyaman. Ketika real UTBK, zona nyaman itu bisa saja hilang. Jadi kalau dia nyaman ngerjain pakai musik misal, sehingga nilainya bisa bagus. Kan UTBK nggak bisa request, puterin lagu ini dong. Nah, gimana itu Bapak Ibu? Jadi kita mengupayakan menyeting seperti real UTBK. Jadi mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang terjadi Bapak Ibu. Tapi itu tahun lalu. Tahun lalu itu sudah ditemukan ada siswa yang berani memasukkan tanda tangan guru supaya progresnya selesai, supaya diizinkan untuk tryout. Kalau tahun ini Mbak, tahun ini hanya terindikasi, kami belum menemukan. Jadi anak-anak sudah ngomong, Mbak, tanda tangan guru Intan gampang ya dipalsu. Gimana ini ya? Jadi anak-anak cuma ngomong seperti itu. Kita belum menemukan realnya yang di lapangan. Mudah-mudahan enggak, Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak jujur dalam prosesnya. Nah, next. Ini tadi Bapak Ibu. Jadi nanti tryout online itu dari tryout ke-5 sampai tryout ke-8 dilakukan di rumah dengan bantuan pengawasan dari orang tua. Jadi diharapkan mereka mengkondisikan seperti benar-benar sedang ujian Bapak Ibu. Jadi nanti PPT-nya kami berikan, mohon di tanggal-tanggal ini Bapak Ibu tidak mengajak putra-putrinya berkegiatan. Jadi mereka bisa mengikuti ini dengan baik. Nah, next. Jadi tadi seperti yang saya singgung, bahwa sangat mudah untuk tryout online ini mereka nggak jujur Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa menyampaikan gini, Dek, kalau kamu nggak jujur mungkin nilainya memang bagus. Tapi ketika konsultasi pemilihan jurusan itu jadi semu. Itu bukan kemampuan asli kamu. Jadi nanti ketika konsultasi seolah-olah dia bisa masuk FKUI. Padahal nilai tryout yang kami simulasikan itu hasil tidak jujur. Nah, realnya kan tidak terjadi demikian Bapak Ibu. Jadi nanti mohon kita memberikan pemahaman bersama. Nah, ini pun Bapak Ibu nanti kami sampaikan ke putra-putri Bapak Ibu di tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi tanggal 6 dan tanggal 7 kami akan melakukan pengarahan intensif. Seperti itu. Nah, jadi PR-nya apa Mbak? PR Bapak Ibu memastikan tanggal 6 atau tanggal 7 tidak ada putra-putrinya yang tidak hadir. Supaya apa? Ya bagaimana nanti intensif bisa berjalan baik,
kalau ketika pengarahan mereka tidak hadir Bapak Ibu. Jadi kalau perlu diantar sampai depan Inten, memastikan mereka masuk ke sini Bapak Ibu. Itu untuk pengarahan tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi nanti di situ mereka akan kami cuci otak supaya mereka berkesadaran gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya mereka tahu, oh iya UTBK itu kurang sebentar. Masa saya masih nggak serius. Nah harapannya bisa ada perubahan. Jadi nanti mohon kerjasamanya tadi. Nah lalu next. Nah jadi Bapak Ibu lanjut. Ini yang tadi nggih, nanti ketika trade online mohon dikondisikan seperti mereka benar-benar sedang ujian. Nah, jadi orang tua pura-pura untuk mengawasi mereka, jadi pengawasnya. Mbak dibayar, ya enggak ya Bapak Ibu ya. Masa nanti wah kalau orang tua minta gaji ketinggi repot saya ya. Jadi ya mohon kerjasamanya dengan harapan mereka bisa lolos pilihan pertama. Seperti itu. Amin. Nah, jadi nanti ketika super intensif Bapak Ibu, adik-adik sudah tidak ada kegiatan di sekolah. Oleh sebab itu, mereka masuknya dari Senin sampai Sabtu. Tryout-nya jadi seminggu sekali. Nah, tryout-nya dilakukan di hari Jumat. Tapi tryout at home-nya itu kami tiadakan. Karena tryout at home kan satu minggu waktunya. Nah, itu kita tiadakan. Lek progres, Mbak, tetap. Progresnya biasanya kami lakukan di hari Sabtu langsung serentak. Jadi nanti ada perwakilan dari masing-masing kelas, ada koordinatornya, nah mereka akan membantu memprogres teman-teman. Seperti itu. Itu ketika super intensif. Nah, jadi di sini harapannya target kami Bapak Ibu, ketika super intensif, tryout-nya online. Di situ sudah, apa ya istilahnya, bukan pembenahan karakter lagi. Di situ harapan kami, adik-adik sudah memiliki kesadaran diri. Jadi tidak perlu lagi diawasi oleh orang tua, mereka sudah, oh ya, ini kurang 3 minggu kok saya ujian. Masa saya mau macam-macam. Nah, harapan kami seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika super intensif, itu sudah tidak perlu pengawasan dari orang tua. Nah, ini yang sering jadi perdebatan dengan orang tua Bapak Ibu. Biasanya orang tua yang background-nya akademik itu menuntutnya, Mbak, UTBK itu skornya IRT, kami mau pakai IRT. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing Bapak Ibu. Inten bisa nggak pakai IRT? Sangat bisa. Siswa kami kurang lebih 17.000 se-Indonesia. Artinya ya representatif lah kalau mau pakai IRT. Ini kita contohkan ketika nilai tryout anak-anak kami buat IRT Bapak Ibu. Nah, ini PU 30 soal dia skornya 293. Tapi kita tahu nggak dia benar berapa? Nggak tahu. Kita cuma tahu skor mentahnya aja. Kemudian kalau mau naik jadi 350, kita tahu nggak caranya gimana? Nggak tahu. Orang kita kan nggak tahu dia awalnya benar berapa. Dan bisa jadi, misalnya ketika dia benar 5, nah ini contohnya Bapak Ibu, soalnya sama-sama 20. PBM dia jawab benar 15, LBE dia jawabnya juga 15. Tapi karena nilainya pembobotan, PBM 656. Karena mungkin 15 soal yang dia jawab adalah soal tipe sulit. Sementara LBE sama-sama benar 15, karena yang bisa dia jawab soal tipe mudah, bobotnya hanya 489. Nah, dan orang tua hanya menghakimi berdasarkan nilai akhir. Dek, nilaimu cuma 506 kok kamu maunya masuk FK UNER. Padahal bisa jadi 506 itu dia jawabnya banyak benernya. Tapi dari soal-soal yang mudah, sehingga bobotnya kecil. Nah, jadi ini kami anggap kurang representatif dan tidak memiliki nilai plus Bapak Ibu. Nah, terus saya ingin pakai model gimana Mbak? Oke, kami mempertahankan meskipun mungkin banyak bimbel yang bilang konservatif, nilainya nggak di IRT gitu. Bukan tidak bisa Bapak Ibu. Nah, kalau di Inten nanti pakai seperti ini. Saya contohkan. PU, kita tahu. Oh, Dek, keren, kamu udah benar 13 dari 30 nomor. Ini jawabnya
beneran kamu bisa atau kamu ada yang nembak? Oh, bisa semua Kak, bener itu aku tahu semua. Oke, berarti yang 17 kamu nggak bisa, silakan nanti coba lihat catatan ketika praktek belum. Lihat yang salah di mana. Lalu nanti tanyakan 17 nomor yang kamu nggak bisa ketika kamu progres. Jelas, kita tahu mana yang mau diperbaiki Bapak Ibu. Kemudian, next one. Nah, mengapa kok online tryout-nya? Kami butuh rincian status siswa. Mbak, apa rincian status siswa? Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu. Next. Jadi kalau di inten Bapak Ibu, nanti putra-putrinya per anak akan mendapatkan seperti ini. Nah, misal nomor 1, D, ini soalnya masuk kategori muda. Karena anak itu yang bisa mengerjakan sebanyak 76,98%. Nah, jawaban kamu masih salah. Kesulitannya apa kemarin? Kamu nggak tahu rumusnya atau hitungannya kurang teliti. Jadi dia dari nomor per nomor itu ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Dan kita tahu tingkat soal itu sulit, mudah. Nah, jadi dari situ misalkan, wah keren deh, ini soal yang sulit, kamu bisa benar jawaban kamu. Nah, ini kemarin kamu nebak atau emang bisa? Oh, bisa Kak. Oh, bagus ya, udah bisa. Berarti yang mudah-mudah dibenerin ya, lebih teliti lagi. Nah, jelas Bapak Ibu. Kita tahu dia salahnya di nomor berapa, tingkat kesulitan soal itu seperti apa, dan bahkan kalau strip kayak gini, Dek, ini sayang loh, soalnya meskipun susah, kan nggak pakai sistem minus. Udah, kamu nebak aja, nggak apa-apa. Jadi meskipun nanti jawabannya salah, nggak apa-apa, nebak. Kan hoki itu juga dilatih ya Bapak Ibu ya. Awalnya mungkin meleset, tapi lama-lama kan kalau sudah terbiasa, dia tahu cara nebak yang benar. Nah, daripada dikosongkan. Karena sistemnya tidak pakai sistem minus. Jadi nanti anak-anak akan memperoleh seperti ini. Ketika mereka progres, nah kita bisa menganalisis dari sini Bapak Ibu. Oh, kemarin Cek, kamu yang salah nomor 1, nomor 2, nomor 4. Nah, ini tahu. Nah, makanya Intan lebih suka menggunakan yang ini. Ini sebagai alat kami mendeteksi mereka kesulitannya di mana dan kita bisa mengobati itu. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu. Program intensif. Jadi di sini Bapak Ibu, Inten sepertinya ada kekhawatiran sendiri terkait kelulusan siswa di tahun ini. Kenapa? Ya jujur kalau saya sendiri Bapak Ibu, tahun kemarin kelulusan kami 92%, cabang ini saja. Dengan FK lebih dari 70 anak. Dan mempertahankan itu pasti lebih sulit Bapak Ibu. Terlebih kalau kami lihat tes masuk anak-anak yang kategori grade D itu lebih dari setengah. Berat Bapak Ibu. Nah, makanya dari situ Bapak Ibu, biasanya kami memulai program intensif itu akhir Januari. Jadi kita biarkan anak-anak ya udahlah fokus liburan dulu kayak gitu ya. Nah, ini kita dari Desember sudah kita minta untuk intensif. Jadi tadi Bapak Ibu, tanggal 6 dan 7 Desember kami lakukan pengarahan ke putra-putri Bapak Ibu. Dan PR-nya tadi memastikan putra-putrinya hadir. Nah, kemudian di situ Bapak Ibu belajar mereka 3 hari itu jadwal wajibnya. Tapi ada tapinya. Khusus mapel PK, PM, PU. Jadi misalnya saya lesnya hari Senin, mapel saya ada PK. Berarti hari Selasa saya wajib datang ke Inten untuk diskusi. Tapi kalau misalkan nggak ada di antara 3 ini, ya sudah berarti tidak perlu datang ke Inten untuk diskusi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi khusus 3 mapel ini, PK, PN, PU, mereka kita adakan diskusi. Nah, bahan yang dipakai belajar di kelas Bapak Ibu bukan lagi modul lama.
Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu di tanggal 6 dan 7 akan kami berikan modul yang baru. Isinya apa, Mbak? Isinya murni latihan-latihan soal. Kenapa? Karena teorinya sudah kami ajarkan di semester awal-awal. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini kemarin pesanan manajemen. Jadi untuk tahun ini, itu khusus yang sudah lunas administrasi saja yang bisa dibagikan modul. Karena apa? Karena pengalaman yang tahun kemarin-kemarin itu ada yang dia ya seperti itu kayak Bapak Ibu. Nah, artinya nanti mohon kerjasamanya supaya ketika pengarahan putra-putrinya sudah bisa memperoleh modul seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu PR-nya lagi mohon Bapak Ibu membelikan. Nah, ini boleh dicatat ya karena nggak ada di PPT. Membelikan putra-putrinya satu pulpen 3 warna seperti ini Bapak Ibu. Ini bukan spidol ya, tapi pulpen ya Bapak Ibu ya. Pulpen 3 warna itu merah, biru, hitam. Buat apa Mbak? Jadi tadi Bapak Ibu, modul itu kalau besok pelajarannya LBI harus dicoba dulu di rumah. Mbak harus benar semua? Tidak. Tidak harus benar semua Bapak Ibu. Minimal mereka membaca soalnya. Jadi tahu besok mau diajari apa. Nah, nanti kalau mereka kesulitan, boleh diberi tanda merah. Kalau mereka masih ragu-ragu, diberi tanda biru. Kalau mereka yakin, jawabannya boleh pakai warna hitam. Supaya apa? Supaya nanti membahas di kelas, gurunya bisa langsung konsep fokus ke soal-soal yang mereka kesulitan. Jadi di sini nanti minta tolong putra-putrinya dibelikan pulpen 3 warna. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, soal kuis itu sama seperti yang awal-awal kita bagikan dalam bentuk lembaran. Itu dikerjakan 20 menit terakhir. Nanti biasanya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, lembaran. Nah, kalau anak laki-laki, udah pokoknya sudah selesai mengerjakan, udah dikumpulkan, ini LJK-nya, kuisnya ditinggal. Jadi di kelas itu kadang hobinya kalau bersih-bersih ada soal kuis. Jadi Bapak Ibu, supaya tidak tercecer, terlebih ketika mereka mau kaji ulang bahannya masih ada, minta tolong diberikan file folder. Jadi map yang ada plastik-plastiknya itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti setiap habis dapat soal kuis, itu dimasukkan, oh ini kuisnya PU, ini kuisnya PBN. Jadi kalau mereka mau belajar lagi enak, langsung nyarinya di mana. Nah, itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti mama-mamanya minta tolong membelikan tadi pulpen 3 warna ya, hitam, biru, merah, sama memberikan map folder seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini Mbak tadi kan disuruh nyoba dulu bukunya. Mereka nggak nyoba gimana? Mohon maaf Bapak Ibu. Langsung kita suruh dia mengerjakan di luar. Jadi tidak kami izinkan untuk belajar di dalam kelas. Kenapa ya? Takutnya nggak nyambung juga Bapak Ibu. Karena mereka belum membaca itu. Jadi kita minta mereka di luar. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sakit hati kalau putra-putrinya curhat, "Mas, hujan-hujan aku datang ke ini, aku nggak boleh masuk kelas." Nah, tanya dulu kenapa. Alasannya biasanya cuma 2 Bapak Ibu. Terlambat lebih dari 30 menit atau ini tadi tidak mengerjakan bukunya. Jadi buku yang mau dibahas di kelas dia nggak ngerjakan. Kayak gitu. Mbak, mengerjakannya wajib benar semua. Tidak, Bapak Ibu. Wajib dibaca. Mengerjakan yang bisa aja. Kalau mau ditandain merah semua karena mereka nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kan memang nggak bisa, gitu kan. Yang penting mereka nyoba dulu. Itu pengen kami. Jadi bukan benar semua, tidak. Nah, terus di akhir Bapak Ibu, kami akan membagikan set mandiri. Itu bentuknya juga lembaran seperti ini, Bapak Ibu. Buat apa, Mbak? Supaya ketika di rumah, mereka kaji ulang. Memastikan yang kami ajarkan di kelas mereka paham atau tidak. Ini juga nanti akan dikumpulkan jawabannya. Ketika mereka tidak mengumpulkan jawabannya, mohon maaf sekali lagi, mereka pun tidak bisa ikut jadwal yang berikutnya. Nah,
untuk soal yang mandiri ini tadi Bapak Ibu, khusus TK, PN, PU, itu setelah dikumpulkan jawabannya, mereka harus datang ke Intek untuk berdiskusi dengan teman kelas. Jadi nanti khusus 3 mapel ini, itu akan mereka diskusikan. Mbak, yang lain gimana Mbak? Yang lain apabila ada kesulitan, bisa langsung menghubungi guru-guru. Seperti itu. Aman nggih Bapak Ibu nggih? Keberatan nggak Bapak Ibu dengan intensif seperti ini? Tidak ya? Ya. Semuanya demi itu tadi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama nanti bisa berbuah manis seperti itu. Nah, next. Nah, jadi tadi ini Bapak Ibu itu sudah saya padatkan, intinya anak-anak harus mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Modulnya dicoba dulu di rumah. Banyak kasus anak-anak bahkan ke Intek tidak membawa alat tulis, tidak membawa alat tulis, tidak bawa modul Bapak Ibu. Dan nanti kalau sudah disuruh mengeluarkan sama gurunya, meleper Kak, saya ke kamar mandi. Taunya kemana? Ke FO. Pinjam modul. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, jadi nanti minta tolong anak-anak diminta mempersiapkan, memperhatikan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Terkadang HP itu sudah kita infokan. Dek, HP dimatikan, masuk ke dalam kotak. Kalau jumlah anaknya banyak, biasanya boleh masuk ke dalam tas. Biar nggak tumpuk-tumpukan Bapak Ibu, takut rusak. Nah, tapi masih ada aja nanti pas mau kuis gitu itu, Kak, mama telepon penting-penting. Jadi Mbak, gimana dong kalau memang ada yang penting yang harus saya sampaikan ke putra-putrinya? Monggo telepon ke nomor kantor. Nanti otomatis sekretaris akan langsung nyamperin ke kelas, memanggil putra-putri Bapak Ibu. Jadi langsung kita hubungi. Seperti itu. Nah, jadi nanti ini tadi Bapak Ibu harapannya ketika intensif anak-anak belajarnya sudah jauh lebih fokus. Supaya ya kita nggak ditanya-tanya orang tua, Mbak ini sudah berjalan 6 bulan, kok nilainya nggak naik-naik. Nah, ternyata itu tadi, misalnya ditinggal gurunya ke toilet sebentar, udah bingung ngambil HP, scroll-scroll. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Supaya maksimal, itu harapan. Kemudian, nah, tanya yang tadi Bapak Ibu, harapannya ketika adik-adik menemukan soal yang tukar, yang mereka nggak bisa, itu tidak malu untuk bertanya. Dek, nggak apa-apa, wes pokoknya kamu nggak usah malu-malu ke temen, kamu malu tanyain di luar, pas guru sendiri, wes kamu tanya, dipesenin seperti itu Bapak Ibu. Nah, mau ulangi, itu kaji ulang Bapak Ibu, tadi. Soal mandiri yang dibawa pulang, nah tiap malam nanti Bapak Ibu cek, putra-putrinya ngapain? Pegang HP, scroll TikTok ya di kamar, atau mereka sedang mengerjakan soal mandiri. Nah, ini mohon nanti bantuan mohon. Kemudian nah, jadi Bapak Ibu, ini satu lagi informasi penting. Liburan, kami nggak mau nyebut libur sebenarnya Bapak Ibu. Kami menyebutnya pindah belajar. Jadi nanti tanggal 20 sampai tanggal 5 anak-anak pindah belajar di rumah. Mbak, kejam saya nggak nyebut libur gitu kan. Nah, khawatir Bapak Ibu. Kenapa khawatir? Jadi nanti ketika masa mereka belajar di rumah, kami akan memberi 2 set masing-masing mapel latihan soal. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu diajak liburan kemana gitu ya, tapi mereka ngerjain soal, biarkan Bapak Ibu, beri mereka waktu. Kenapa? Kami tidak mau seperti di POM. Jadi kita udah ngajarin capek-capek 6 bulan, mereka dapat materi, dapat pengetahuan. Iya, Januari masuk dari 0 ya. Waduh, gurunya nanti yang tewas Bapak Ibu harus ngajar ulang lagi gitu kan. Nah, kita nggak pengen liburan 2 minggu menghapus yang sudah dipelajari selama 6 bulan. Makanya di situ selama mereka belajar di rumah tadi, mohon mereka diingatkan, Dek, tugas Nataruhnya dikerjakan. Jadi kami menyebut itu tugas Nataruh Bapak Ibu.
Natal tahun baru. Jadi selama liburan Natal dan tahun baru, itu pun mereka akan dapat media untuk belajar di rumah, latihan soal-soal seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu itu nggih peran kita bersama. PR-nya masih ingat Bapak Ibu apa aja tadi? Oke, saya ingatkan kembali. Jadi PR Bapak Ibu adalah satu, habis ini kan Bapak Ibu ketemu dengan wali kelas. Nah, Bapak Ibu tanyakan dari yang diperoleh, baik kehadiran ataupun mungkin nilai mereka. Nah, kendala putra-putrinya itu apa? Kan biasanya anak-anak ya ada sih yang terbuka dengan orang tua. Tapi kalau mereka kayak nggak cerita ke orang tua, berarti Bapak Ibu bisa menanyakan ke wali kelas. Makanya pertemuan ini esensinya adalah ketika Bapak Ibu ketemu wali kelas. Di situ Bapak Ibu bisa tahu nanti plus minus putra-putrinya apa. Mbak, anak saya masuk kategori yang 60 anak butuh treatment khusus nggak? Dia ada tuh nggak Mbak kalau dikasih itu? Nah, tanyakan Bapak Ibu. Supaya nanti ya kita kerjakan bareng-bareng. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tadi PR-nya adalah ketika tryout-nya dilakukan secara online, mohon Bapak Ibu meluangkan waktu 1 hari saja menjadi pengawas. Nah, kemudian PR-nya lagi tadi, membelikan apa Bapak Ibu? Iya, pulpen dan map folder, betul. Kemudian PR-nya lagi adalah nanti selama liburan Nataru memastikan adik-adik mengerjakan tugas, iya, tugas Natarunya dikerjakan. Tapi ada yang paling penting Bapak Ibu. Ayo, ada yang ingat? Hadiahnya apa ini kalau ingat? Yang paling penting adalah tanggal 6 atau tanggal 7 Bapak Ibu wajib memastikan putra-putrinya hadir di intens. Karena itu pengarahan untuk intensif. Jadi kalau mereka tidak hadir di pengarahan, mereka tidak tahu nanti intensif itu seperti apa. Nah, itu nggih Bapak Ibu nggih, PR 5 nggih Bapak Ibu nggih. Nanti mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan dengan kita lakukan bersama ini tidak berat untuk kita, tidak berat juga untuk anak-anak. Jadi kita bantu juga, yang paling penting kita langitkan doa kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan jalur langit nanti anak-anak juga bisa lolos di pilihan seperti itu. Amin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, terakhir Bapak Ibu, ini penting juga. Nanti pertemuan orang tua yang ketiga atau POTUS 3 dilakukan secara personal. Artinya hanya orang tua, siswa, dan wali kelas. Dan harapan saya, baik nanti yang online, itu bisa menghadiri secara langsung Bapak Ibu. Jadi nanti komunikasinya supaya jelas. Kenapa? Itu untuk pemilihan jurusan. Nah, ini tambahan PR Bapak Ibu. PR yang keenam adalah pastikan dari sekarang putra-putrinya menggali informasi 6 PTN alternatif. Loh Mbak, yang dipilih kan cuma 1, kenapa 6? 6 ini untuk kita simulasikan kalau pilihan pertama dia kayak terasa berat. Terasa berat gimana? Kayak peluangnya kecil Bapak Ibu. Jadi supaya nanti ada alternatif yang lain. Jadi dari sekarang adik-adik sudah memikirkan 6 pilihan jurusan alternatif, nanti biasanya kami tagih itu di Januari. Seperti itu. Nah, itu nggak Bapak Ibu, mohon maaf kalau datang ke Intek dikasih PR ya. Oke, itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya minta maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih banyak Bu Esa. Bapak Ibu boleh dong tepuk tangan buat Bu Esa. Baik. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan Bapak Ibu. Monggo saya beri kesempatan mungkin 3 pertanyaan secara umum nanti bisa disampaikan. Oke. Monggo Ibu. Oh iya. Wah, selama ini bagaimana apa dikoordinir sama temannya di kelas. Oh, baik, langsung saya jawab Bu. Jadi kalau untuk mahat, ini saya bacakan Bu, kondisinya yang terjadi selama ini. Anak-anak itu kami jadwalkan 15.30.
untuk jam belajar. Nah, yang terjadi adalah mereka ada yang hadir jam 4, bahkan ada yang hadir setengah 5. Padahal KBM harus kami akhiri jam 5. Itu yang terjadi. Semua anak Mbak Dokter, hanya beberapa. Nanti monggo jenengan tanya, apakah putra putri jenengan termasuk yang mana maksudnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tryout selama ini ketika offline kami datang ke sana. Nah, kami datang ke sana ya kita perlakukan sama seperti tryout offline di Intek. Nah, jadi insya Allah kalau tryout offline aman. Nanti kalau untuk tryout online, sepemahaman kami bisa membantu membuatkan surat izin ke ustazahnya supaya mereka difasilitasi ruang. Tapi kalau bisa, agar nggak rebutan server, itu memang ngerjainnya mencar aja. Jadi nggak dalam satu kelas langsung 20 anak di satu ruangan, gitu enggak. Mungkin satu kelas bisa 5 anak, seperti itu. Nanti bisa kami bantu membuatkan surat izin. Tapi ya itu tadi Ibu, memang kalau pengawasan karena tadi tryout-nya kan online deh. Nah, kita hanya bisa memantau via web. Jadi guru-guru pun mengawas sebenarnya via Zoom dan via web. Hanya, nah, terkadang ketika di web anak-anak itu tidak masuk di absensi. Jadi mereka tidak klik ke latihan soal. Akhirnya seolah-olah terdeteksinya dia tak ikut tryout. Padahal dia nanti akhirnya pas muncul nilai ada dia ikut. Nah, itu kekurangannya. Jadi kita itu sebenarnya selalu mengingatkan anak-anak, Dek, kalau ikut tryout online, login dulu ke latihan tryout supaya absensi kamu kedetek. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita pun akan mengingatkan lagi teknisnya seperti apa, kami sampaikan ketika pengarang. Seperti itu. Dan insya Allah untuk kegiatan inventory, pengarahan atau apapun, kami selalu membuatkan surat izin, dan memang karena kami sudah menjalin hubungan lama dengan pihak Mahat, itu pasti nanti diizinkan adik-adik. Jadi kayak informasi atau apa itu insya Allah tidak ketinggalan. Hanya memang jujur dari segi motivasinya beberapa anak masih seperti saya sampaikan. Jadi mereka masih ini Kak, masih ini balik kamar atau apa. Nah, nanti bisa monggo di konsultasikan langsung dengan wali kelas. Seperti itu. Oke, sama-sama. Oke. Kemudian Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Bu? Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sini ada 2 pertanyaan. Ya. Ya, boleh Bapak. Yang pertama itu hampir sama dengan pertanyaan yang nomor 1 masalah TO online. Ini tadi saya dari data itu 4 kali ada TO online. Saya ingin kenapa kok 4 kali semuanya dilakukan? Kenapa kok tidak dibagi sama offline? Gini, kenapa saya tadi begini? Online itu sepemahaman dan sepengetahuan dan yang kami jalani. Anak saya itu paling susah kalau misalnya itu diawasi sinau sama bapaknya apalagi sendiri. Nanti diusir. Kenapa ya bapak itu kok dalam-dalam aku tahu? Kamu ya lah. Kita tidak tahu kok. Kalau orang HP dulu, Kakak kalau misalnya secara online itu betul menurut tes juga. Tapi dari sini pihak pengawasannya seperti apa? Kalau misalnya secara offline, otomatis kan dari desain bisa langsung masuk ke tahapan ini, langsung tahu kok anaknya kayak tadi didandani kayak orang yang tes masuk bulan ini. Kalau di rumah, kalau anak pendek, kaos oblong, boro-boro suruh ganti klambi, suruh makan kaki itu susah. Ini contohnya, dan kesal padanya ya. Itu yang pertama, mohon maaf ya Pak. Salah yang kedua. Anak saya yang pertama itu dulu juga internet dan alhamdulillah sekarang bisa dites. Anak saya dulu waktu pas mau masuk itu ada namanya psikologi. Tadi dari pembahasan ini, mohon maaf, saya tidak mendengar psikologi apa memang tahun ini sudah beda lagi dengan caranya. Sehingga kami ingin tahu ketika hasil tryout itu otomatis kan ketahuan pasien anak ini jadinya berapa. Dari situ kita tahu, anak ini masuk di jurusan apa yang bisa masuk. Sehingga anak kami, orang tua bisa menyampaikan, oh dok, jurusannya ini dok, masuk yang kebutuhannya ini. Karena kami harus punya PR
6 universitas sebagai Alternatif. 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 Nah, itu dua hal yang kami sampaikan. Maaf Oke. kalau saya ada pertanyaan yang kurang sopan. Makasih. Oh, gini, terima Terima kasih, kasih Bapak masukannya. Oke, baik, langsung saya jawab. Jadi kenapa kok tryout-nya online? Nah, tadi Bapak Ibu, yang pertama adalah 4 tryout offline yang sudah berlalu, kami percaya daya tahan, daya juang, dan kejujuran mereka sudah terbentuk. Nah, makanya kita lakukan online. Mbak, kenapa online? Kok nggak terus dilatih aja? Karena real UTBK yang dihadapi adalah komputer, bukan kertas. Kalau mereka terus kita latih pakai kertas, sementara mereka tidak terbiasa tes pakai komputer, bisa dibayangkan, pasti nilainya hampir. Kenapa? Membaca soal di komputer tidak sama dengan membaca soal di kertas. Di kertas itu enak Bapak Ibu, artinya bisa langsung dicoret-coret. Kalau di komputer tidak bisa, dan itu harus dibiasakan. Nah, makanya kenapa online sampai akhir online nanti, super intensif juga online. Itu Bapak. Jadi supaya nanti ketika real dia tes UTBK, dia nggak canggung ngerjain soal di komputer, baca soal di komputer, dia udah tahu trik dan tipsnya. Nah, itu alasannya. Jadi pembiasaan media. Karena di UTBK itu pakai komputer. Yang kedua adalah passing grade. Nah, gini, dulu itu memang kita ada namanya passing grade. Terakhir kita pakai cetak buku, ada juga buku passing grade. Itu konversi skor UTBK ke nilai tryout adik-adik. Tapi sekarang kami sudah jauh lebih baik. Artinya apa? Kami pakai web, Pak. Nah, di web kami langsung mendeteksi. Jadi misalkan kalau nanti hasil tryout yang diterima Bapak Ibu, dia maunya FKUI, langsung ketahuan. Se-Indonesia anak yang pilih FKUI berapa anak, dia posisi keberapa, itu langsung muncul. Jadi kemarin mungkin sudah dapat kiriman deh hasil tryout. Nah, itu sudah ada ranking dia satu cabang dia peringkat berapa, ranking dia satu Jawa Timur dia peringkat berapa. Lalu ranking dia di jurusan sama pemilihnya itu ketahuan dia peringkat berapa. Itu langsung tahu dari hasil tryout. Nah, misalkan jenengan mau tahu jurusan alternatif, nanti ketika konsultasi jurusan setelah adiknya kebayang deh misalnya, oh Mbak aku pengen teknik industri, pengen arsitek, pengen ini. Itu langsung kita simulasikan di web. Misal dia maunya teknik industri ITS, kita langsung klik teknik industri ITS, muncul. Tahun kemarin yang diterima skor minimal sekian, skor maksimalnya sekian D, anak IPM jumlahnya sekian yang diterima di jurusan itu. Kalau kita konversi ke tryout itu jadinya sekian. Potensi kamu diterima nanti langsung muncul warna hijau, merah, biru, nah seperti itu. Langsung ketahuan. Artinya sistemnya sudah jauh lebih baik. Seperti itu. Bahkan pesaing dia sama anak IPM yang pilih jurusan itu berapa anak, itu langsung terdeteksi. Posisi dia ke berapa langsung terdeteksi. Seperti itu. Jadi kalau sekarang karena sistemnya sudah ya pakai IT ya Bapak Ibu, kita pun berusaha ya biar nggak kaptek amat, kita yang mengikuti seperti itu. Jadi kami mengikuti perkembangan zaman. Makanya tidak lagi patokannya ke mesin passing grade. Kenapa? Karena skor UTBK-nya, cara penilaian ataupun pembobosannya sudah berbeda. Makanya nggak bisa jadi patokan passing grade. Tapi kalau ditanya, ini kan punya. Kalau jenengan nanti mau tanya-tanya, monggo ke wali kelas, bukunya ada di depan, nanti jenengan bilang aja, misalnya, Mbak, teknik pengairan, misalkan UB berapa, nah itu bisa dilihat. Anaknya yang keterima tahun kemarin, skornya sekian, konversi ke nilai tryout sekian. Itu ada. Seperti itu. Jadi jauh lebih lengkap, jauh lebih detail data. Seperti itu. Terima kasih Pak. Demikian Bapak, ada tanggapan lagi atau cukup? Saya kira Cukup. Baik. Monggo Bapak Ibu kalau ada lagi satu lagi saya buka pertanyaan. Monggo Bapak silakan. Iya, sama. Bapak. Jadi gini, anak saya tahun lalu juga di dan Tuhan memang masuk di tahun lalu. Ini sekarang anak saya juga di mau masuk di saya mau mengkompar dua anak ini. Kebetulan mereka yang satu yang sudah lulus itu
kurikulumnya 2013, kayak sekarang itu dia Kurikulum merdeka. Betul. Nah, dari hasil tryout yang sudah 4 kali dilakukan oleh INTEN, saya dapat report itu kalau anak saya pertama kembali dari tryout pertama dia bisa mencapai angka di 400, 40, ada pernah turun 580 saya nggak tahu, tapi setelah itu dia naik terus sampai terakhir dia 70. Ketika dia masuk PJ, kita lihat 7,9. Ya, saya juga sudah sedikit cerita dengan Pak Wilan. Tadi ini saya buka di sini. Nah, anak saya kedua ini, kenapa kok nilai tryout-nya itu jauh di bawah, sangat jauh di bawah. Baru tryout keempat dia bisa melewati angka 400. Saya temukannya sih 400 sedikit. Nah, padahal kalau dari segi kehadiran di INTEN, saya rasa mereka juga hampir sama karena selalu kita angkat. Yang kedua, sekolahnya juga sama. Nah, yang ketiga, kita juga mungkin ada masukan yang di mana hampir sama. Nah, yang bingung saya itu nilai rapor sekolah antara kedua anak ini justru adanya ini lebih tinggi, nilai rapor sekolah, nilai rata-rata. Nah, ini saya bingung sekarang. Ya, ada sesuatu yang tidak match tidak antara kurikulum merdeka dengan programnya INTEN. Apakah ada pembaruan? Kenapa nilai UTBK nilai TU-nya itu yang anak yang kedua ini begitu drop? Padahal saya sebagai orang tua mengamati sebenarnya anak saya ini juga yang tidak jauh beda, bahkan mungkin sedikit lebih dia kan karena dia lebih pintar bergaul. Nah, ini mungkin kami tahu apakah kurikulum merdeka ini punya titik kelemahan. Kebetulan dia di sekolah tidak mengambil matematika lanjutan. Dia tidak mengambil matematika lanjutan. Itu yang mau mungkin saya ini perlu sampaikan, ada apa sih sebenarnya. Dan satu lagi tadi, kalau saya tadi ada dengar, skor yang diambil itu tidak sampai 40% begitu ya, 40% daerah. Nah, apakah dengan skor 40% itu memang ketika dia melewati 40% memang sudah bisa tercapai? Nah, ya itu sih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak ini bukan satu-satunya yang kakaknya dulu di sini. Belakangnya juga sudah Pak Upe ya Pak, kakaknya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, ketika kita punya 2 anak, misalnya gini. Pertama, kalau kita taruh di lembaga pendidikan yang sama, INTEN ya maksudnya. Nah, lihat dulu tes aptitude. Jadi bisa jadi ketika kakaknya tadi masuk INTEN, basicnya sudah bagus. Kategori kelas A, misal. Sementara adiknya, basicnya dia harus kelas D. Artinya bekal awal mereka sudah tidak sama. Nah, artinya apa? Ketika yang A, dia mungkin dalam 2 kali belajar sudah mampu menyerap itu, sementara yang D mungkin harus sampai 8 kali. Pertanyaannya, ketika yang D harus 8 kali, tapi dia hanya melakukan 6 kali, apakah targetnya bisa tercapai? Itu yang pertama. Jadi ketika kita punya anak kan dia Bapak Ibu kan tes masuknya ada ini. Nah, itu kita bisa lihat dulu tes masuknya seperti apa, sama atau tidak. Nah, misalnya Mbak sama kok, sama-sama misalnya grade A. Nah, kalau misalkan sama-sama grade A, yang kita cek kedua tadi, kehadiran. Mungkin kehadirannya bisa dikatakan misal ini 91% gitu ya. Berarti kan lumayan tinggi ya Bapak Ibu ya. Tapi mana tahu ketika dia ijen itu di event yang kami sebutkan tadi, motivasi. Dari situ insight-nya pun akan berbeda. Anak-anak yang aktif mengikuti motivasi cenderung tidak semuanya Bapak Ibu, tidak secara general.
cenderung mereka nanti memiliki kesadaran, oh iya, goal saya itu sana butuhnya sekian, maka usaha saya harus seperti ini. Sehingga ketika dia tahu masih jauh dengan goalnya, dia dijadwalkan tambahan yang nilainya kurang dari sekian persen. Nah, dia pun akan menghadir. Jadi kita tidak bisa mengukur hanya dari kehadiran kelas wajib, tapi termasuk yang plus-plusnya tadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena plus-plusnya itu kan pengobatan, treatment khusus. Nah, itu nanti bisa ditanyakan Bapak mungkin ke wali kelasnya, adik itu dapat treatment khusus atau tidak. Lalu semisalkan dia masuk kategori 60 anak yang dapat treatment khusus, dia melakukan itu atau tidak. Karena seperti saya sampaikan, ada 60 anak, tapi yang minta soal hanya 30 anak. Dan yang menuntaskan, menyelesaikan sampai selesai prosesnya, itu paling 10 anak. Jadi di sini memang nanti PR kita bersama. Nah, lalu tadi, kenapa kok yang ditangani yang di bawah 40%? Memang yang udah 50, apakah jaminan masuk PTN? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara terkait dia lolos atau tidak, tentu pengukurnya setiap anak berbeda. Karena anak yang ingin masuk FKUI, tentu passing grade yang dibutuhkan berbeda dengan anak yang mungkin pengennya masuk ke FK Unlam atau mungkin pengennya masuk ke FK Unram. Kan goal targetnya berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa yang 40%? Di sini anak-anak yang kita mengamati dari waktu ke waktu fenomenanya, gitu. Anak-anak yang nilai PROI sudah di atas itu, mereka sudah memiliki kesadaran diri dan kemampuan manajemen waktu untuk belajar. Dan anak-anak yang kurang dari itu, kita pakai data Bapak Ibu, wali kelas itu punya dalam satu hari dia kaji ulang berapa jam, itu kita punya data anak. Jadi kita tanya, Dek, kamu satu hari kaji ulangmu berapa jam? Nah, itu memang kelihatan. Anak-anak yang nilainya rendah bukan karena bodoh. Tidak, Bapak Ibu. Karena mereka jarang mengulang. Kenapa? Karena ketika di rumah mereka mungkin zona nyaman. Nah, mungkin ketemu kasur gitu kan, gravitasinya tinggi. Mungkin ketemu PS, mungkin bisa scroll-scroll TikTok. Nanti naik orang tua mengingatkan, seperti kata bapaknya tadi ya, apa aja Bapak Ibu ini orang kamarku udah aku lagi belajar gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kami jadwalkan tambahannya ke sini. Supaya terlepas dari zona nyaman di rumah. Nah, sedihnya tadi Bapak Ibu. Dari 30 anak yang hadir kadang cuma 16. Dari 15 yang datang kadang cuma 7. Itulah kondisinya Bapak Ibu. Dan ya sama Bapak Ibu. Merubah karakter seseorang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin merasa, Mbak kan sudah 6 bulan, kami pun sama, kami pun berekspektasi, kami pun berharap, Dek kan sudah 6 bulan, masa sih kamu datangnya masih terlambat, masa sih di kelas masih main HP, sama, kami pun berekspektasi kan harusnya tidak demikian. Nah, tapi itu anak-anak Bapak Ibu, hari ini kita ingatkan, besok mereka begitu lagi. Besok kita ingatkan, lusa begitu lagi. Artinya sampai kapan kita harus mengingatkan? Kalau kata senior saya begitu, sampai salah satu di antara kita meninggal, maka kita perlu mengingatkan. Jadi kalau belum terjadi perubahan, jangan Bapak Ibu capek-capek mengingatkan. Itu demi kebaikan putra putri kita. Seperti itu. Aduh, jadi melo semua wajahnya. Jadi Bapak Ibu, ya doa kita bersama mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin kehujanan, kepanasan, mencari 1000 perak supaya putra putri Bapak Ibu dapat pendidikan yang layak, yang baik gitu ya. Mudah-mudahan itu berkah, mudah-mudahan nanti yang memang putra putri Bapak Ibu ketika ditinggalkan oleh Bapak Ibu, baik secara fisik ataupun finansial, mereka sudah mandiri. Itu harapan kita bersama. Demikian. Demikian Pak. Ada tanggapan, respon? Boleh sedikit. Boleh. Ya, jadi dari tes itu memang mereka ada berbeda, yang satu B dan satu C. Tapi jumlah nilai benar mereka itu tidak berbeda. Kalau nggak salah hanya selisih 2. Seperti yang saya katakan, apakah
dengan dia nanti disiplin mengikuti program yang diberikan ini, yang dari C itu bisa akan menghasilkan goal atau hasil yang setara dengan juga yang disebutkan oleh yang B tadi. Oke. Kira-kira apa tadi? Baik, ini berdasarkan pengalaman dulu Bapak Ibu. Kami punya siswa grade D, Bapak Ibu ya, grade terbawah, masuk FKUI. Anak mantua namanya Ratu. Adiknya juga di sini. Masuk FKUI. Kenapa? Tumbuh kesadaran. Jadi potensi awal itu tidak penting. Yang penting ketika pengelolaan diolah dengan baik, dia nurut, insya Allah dia bisa. Tahun kemarin juga ada grade D, temannya adik Azhara Pak. Nah, dia grade D masuk ke FKH UNED. Mungkin yang kalau kita pikir secara logis, waduh nilai rendah apa gitu kan ya? Enggak Bapak Ibu. Semua bergantung anaknya. Anaknya mau diperlakukan seperti apa? Ketika anaknya nurut, 8 kali harus 8 kali dek dia lakukan, ya insya Allah goalnya mau kemana pun bisa. Seperti itu. Yang penting anaknya mau kita perlakukan seperti seharusnya. Dan orang tua tidak sakit hati melihat anaknya begitu kan. Terkadang kan orang tua yang nggak tega gitu, orang tua nak terus belajar setiap hari kehujanan. Nah, kadang orang tua nggak tega. Nah, itu kelemahannya di situ. Seperti itu Pak. Jadi berdasarkan pengalaman banyak kok yang kasusnya dia gede tapi dia bisa lolos ke yang Demikian Bapak. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan saya tutup. Kemudian ini nanti bisa langsung dilanjut dengan wali kelas, J. Sebentar Bapak, Bapak Ibu yang ada di Zoom, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Ini nanti untuk konsultasi bersama wali kelas bisa janjian secara personal, J. Baik, demikian penyampaian pengarahan secara umum. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penjelasan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu.
Boleh kasih ada kamera itu HP ko sa live. Iya. Iya, itu.